Yo, halo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatina. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue mau ngebahas tentang pergerakan Bitcoin terbaru. Tentunya ada ETH dan BNB ya, teman-teman ya. Jadi langsung aja ke inti videonya. Kemarin malam itu saya sempat live streaming dan ada pembahasan untuk si Bitcoin memang harus membentuk lower high ya teman-teman. Jadi dia udah membentuk higher high 1, higher high 2 ya. Jadi lower high 1 dia harus membentuk lower high kedua. Nah, lower high-nya ini bisa menyentuh sekitaran EMA 21, EMA 34 atau bahkan mendekati MA 50-nya. Jadi ini pakai time frame 4 jamnya. Dia ini kemarin terkoreksi ya sekitar sampai 631 jutaan sekitaran itu ya teman-teman ya. Dan ini hampir ya teman-teman, hampir mengenai MA 50-nya. Cuman nggak kena, akhirnya dia udah rebound kembali. Jadi dia udah membentuk higher high 1, 2 dan lower high 1 dan 2 gitu teman-teman ya. Jadi indikasinya cukup besar untuk dia bisa OTW ke beberapa resist atasnya masuk untuk membentuk next higher high selanjutnya teman-teman ya. Jadi itu adalah beberapa resist yang kita harus perhatikan sekitar 670 juta ya sekitaran itu. Next lagi sekitar 690 juta ya, itu menjadi target. Memang dari kemarin kita target kenaikan Bitcoin itu OTW ke 690 jutaan ya. Next lagi itu di sekitar 720 juta teman-teman ya. Next yang lebih tingginya ya, ini belum saya tandain. Nextnya lagi kemarin kita udah bahas ya teman-teman, sekitar 720 jutaan ya teman-teman ya. Ini kita ya. Jadi untuk pergerakan dari si Bitcoin ya, kita bakalan menemukan dia untuk usaha terbang lebih tinggi setelah dia membuat pijakan baru ya, atau yang kita bilang ini sebagai lower high yang kedua ya teman-teman ya. Jadi inilah yang kita tunggu. Kemungkinan besar weekend ya kita bakalan melihat market itu hijau ya. Indikasi hijaunya ya sekitar 70% ya, untuk mengarah market itu mengalami warna hijau merona gitu ya teman-teman ya. Nanti setelah itu kalau weekend hijau, hati-hati nanti kisaran Senin sampai Rabunya biasanya koreksi ya teman-teman ya. Kalau memang nanti weekendnya merah ya, Senin sampai Rabu ada potensi mengalami kenaikan. Itu kemudian kita lihat Bitcoin dominance-nya masih sideways sekitaran sini ya teman-teman ya, belum ada perubahan bagaimana ya. Kemudian juga dari Bitcoin-nya kita sudah lihat dia hampir mengenai MA 50-nya ya teman-teman. Dari versi dolarnya itu kemarin tuh sampai 43.700-an ya teman-teman ya. Lalu akhirnya dia bisa rebound kembali ya. Jadi inilah yang kita tunggu-tunggu ya. Jadi harapan besar dia bisa OTW ke 48.000 dolar dulu ya teman-teman ya. Nah ya, ke area sini ya. Apakah kuat? Kalau kuat pasti next resist itu di sekitar 50 dolar ya. Jadi ini adalah dua resist penting ya teman-teman. Jadi ketika nanti dia memang tidak kuat ya, itu besar potensi untuk mengalami koreksi ya teman-teman ya. Jadi ketika dia nggak kuat nembus 48.000 dolar atau di 50.000 dolar, dia potensinya bisa koreksi ke balik lagi ke area sini teman-teman. Yang sebelumnya menjadi resist cukup kuat, dia besar potensinya untuk yang namanya retest kembali supportnya, yaitu di sekitar 46.400-an sampai 46.500-an dolar teman-teman ya. Ini untuk pergerakan Bitcoin ya. Kemudian juga MACD-nya ini kita udah ada indikasi untuk bar warna merahnya ini selesai ya, indikasinya selesai dan akan membentuk bar warna hijau, yaitu indikasinya memang lanjut mengalami kenaikan nantinya gitu teman-teman ya. Untuk Bitcoinnya, dolarnya, rupiahnya sudah kita bahas ya teman-teman ya. Kemudian seperti biasa kita lihat untuk stokastiknya teman-teman ya. Jadi memang time frame 4 jam akhirnya dia sudah oversold ya. Memang di titik ini sekitar 631 jutaan dia sudah memang stokastiknya udah oversold dan saatnya usaha untuk naik lagi lebih tinggi ya. Untuk si Bitcoin. Lalu di sini kita lihat untuk pergerakannya ETH. Oke ya, ETH pakai time frame 1 jamnya dia sudah memantul dari MA 50-nya ya. Sebelumnya memang dia sudah breakdown dari EMA 21, EMA 30 ya. Akhirnya SOR untuk MA 50-nya. Oke, jadi dia MA 200 ini sorry tadi MA 200 maksudnya ya teman-teman. Dia sudah memantul. Jadi untuk resist terdekat masih sekitar 46 juta sampai 47 juta rupiah untuk resist terdekat. Untuk support terdekat ini kita bisa lihat pakai EMA 21 ya. Itu garis merah ini sekitaran 44 juta 800 ribuan. Next lagi EMA 34 ya teman-teman ya, itu sekitar 44 juta 500-an
ya. Dan next bawah lagi supportnya itu ada di sekitar 43.900-an ya teman-teman. Kemudian kalau mau lihat bawahnya lagi yaitu pasti di MA 200-nya ini, garis warna orange ini, atau sekitaran 43.200.000-an ya. Ini pakai time frame 1 jam. Dia juga mulai masuk area overbought ya 1 jamnya. Kemudian kita lihat untuk time frame 4 jam, dia sudah memang masuk area oversold, jadi besar kemungkinan dia masih bisa melanjutkan kenaikan setelah dia jebol dari EMA 2134 ya. Akhirnya dia meretest untuk MA 50-nya. Jadi memang ini 3 indikator sakti ya, seperti saya bilang kemarin-kemarin ya, ini 3 indikator sakti yang bisa jadi acuan kalian istilahnya buat cicil-cicil atau melihat kira-kira potensinya bagaimana, juga dibarengi dengan lihat MACD dan stokastik RSI-nya, dan kadang-kadang pakai CCI ya, CCI juga bisa. Oke, jadi ini masih bisa mengalami kenaikan teman-teman, terdekatnya ke 46 sampai 47 juta. Next lagi itu sekitar 49 sampai 50 juta rupiah. Ini untuk ETH ya. Kemudian kita lihat untuk si Neverlight teman-teman ya. Oke, jadi dia cenderung lebih kuat ya time frame 4 jamnya. Kenapa? Dia hanya retest ke EMA 21-nya kemudian memantul ya, ketimbang si ETH tadi harus sampai ini teman-teman ya, MA 50, MA 200-nya gitu ya teman-teman ya. Jadi si BNB ini lebih kencang ya pergerakannya, pasti resist terdekatnya itu di sekitar 5.800.000-an ya. Untuk terdekat resistnya ya, next lagi seperti yang kita bahas waktu itu, next resist itu di sekitar 6 juta sampai 6.200.000 ya, seperti tarikan Fibonacci kemarin-kemarin itu teman-teman ya. Jadi untuk support-support terdekat masih sama di 3 indikator sakti ini ya, yaitu di sekitar 5,4, 5,3 dan 5,1 ya. Jadi ini beberapa support terdekat dan resist terdekat sama target next target ya teman-teman ya. Setelah dia bisa mampu lewatin 5,8 itu next target itu 6 juta sampai 6,2 juta ya. Kalau memang itu bisa lewat ya, OTW ke sekitar 7 juta rupiah untuk si BNB sendiri ya. Dia sudah golden cross juga, walaupun memang time frame 4 jamnya dia belum masuk area oversold ya. Kenapa ya? Wajar aja, karena memang dia aja nggak retest sedalam yang dialami ETH gitu teman-teman ya. Jadi masih besar kemungkinan juga untuk ETH BNB mengalami kenaikan yang lebih tinggi ya teman-teman ya. Nah, jadi di sinilah ini titik penentuannya sekitar 6,1 6,2 juta, sekitar ini adalah titik penentuan sebelum untuk bisa melaju lebih tinggi lagi, yaitu di sekitar 7 juta rupiah yang sebelumnya menjadi support cukup penting ya teman-teman ya. Menjadi resisten yang cukup kuat juga ya untuk nextnya. Jadi inilah untuk tadi ETH BNB ya udah saya bahas. Untuk Bitcoin dan Bitcoin Dominance sudah saya bahas juga teman-teman ya. Jadi hari ini nanti saya akan bahas juga untuk Cardano ya, XRP ya teman-teman ya. Cardano, XRP, terus Matic itu pasti saya bahas untuk hari ini. Kalian tungguin aja videonya. Nah, itu aja teman-teman, sekali lagi semangat ya teman-teman yang kemarin sudah serok-serok waktu koreksi, sekarang metik hasilnya ya teman-teman ya. Sekali lagi saya ucapin selamat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.